sudah jalan. Facebook. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada? Sungguh senang sekali kita bisa berjumpa melalui media sosial, karena sekalipun perjumpaan kita dibatasi karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi, tapi biarlah hati kita boleh tetap disatukan, iman kita boleh tetap diteguhkan. Karena selain kita berdoa bagi bangsa, bagi dunia, bagi pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kita, kita pun pastinya akan dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memulai persekutuan doa kita pada hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita meyakini bahwa ibadah pada hari ini terjadi atas pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah hati kita tetap memuji, memuliakan nama Allah. Biarlah hati kita bersemangat untuk mendekat dan mencari Allah. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Habis-habisnya
Mari datanglah kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kita kelegaan. Dengan penuh sukacita kita akan pujikan. Kita akan merenungkan bacaan nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari Ayub. Ayub pasal yang pertama ayat ke-21. Ayub pertama ayat 21 demikian bunyinya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa berserah penuh kepada Sang Pemberi hidup. Kita percaya Allah senantiasa menuntun kehidupan kita. Mari kita datang ke hadirat Allah dengan penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji-Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji-Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji nama Tuhan, Dialah yang berkuasa dan bertahta di atas pujian. Biar setiap hari kita tidak jemu-jemu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena ketika kita memuliakan nama Tuhan, maka Allah sendiri justru memberikan kekuatan baru di dalam iman dan hidup kita. Mari kita mengambil bagian di dalam persekutuan doa. Kita sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa kita. Kita sungguh-sungguh berdoa untuk seluruh warga dunia yang saat ini sedang bergumul karena adanya pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang bertindak menolong umat manusia, dan pastinya kerinduan kita semua adalah pandemi ini segera berlalu. Doakan juga untuk gerakan social distancing agar kita semua boleh mematuhinya, sekalipun mungkin hati kita sudah mulai jemu, sudah mulai rindu dengan persekutuan-persekutuan yang ada. Tapi biarlah kita tetap setia untuk mendukung gerakan ini sehingga kerinduan kita wabah ini segera berlalu. Doakan juga untuk setiap pasien COVID-19, biarlah Tuhan menjamah mereka,
Kita percaya melalui doa-doa kita, mereka pun boleh dikuatkan. Dan terlebih doakan untuk keluarga yang berduka karena kehilangan akibat dari dampak dari terjangkit wabah ini, sehingga keluarganya ada yang meninggal. Mari kita berdoa bagi mereka. Bapa di surga, kami kembali datang kepada Engkau Tuhan, dengan semua kelemahan yang dimiliki oleh kami sebagai manusia, dengan segala keterbatasan yang kami miliki Tuhan. Kami menyadari ya Bapa, kami tidak sanggup Tuhan untuk mengatasi segala persoalan yang ada di tengah-tengah hidup kami. Terlebih persoalan yang saat ini sedang melanda seluruh umat manusia di dunia ya Bapa, yaitu penyebaran wabah COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Bapa, memohon belas kasih-Mu ya Bapa, memohon pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah umat manusia, tolonglah kami semua ya Bapa. Kami rindukan wabah ini segera berlalu ya Bapa. Tuhan, Engkau sendiri ya Bapa yang mempunyai kuasa untuk menghanguskan wabah ini, untuk membinasakan, membasmi wabah ini ya Bapa. Karena kami percaya hanya kuasa-Mu saja yang sanggup Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gerakan social distancing. Biarlah kami sebagai masyarakat terus mematuhinya ya Bapa. Dan Engkau juga berkati bagi masyarakat yang harus bekerja, bertemu dengan banyak orang. Tuhan, Engkau lindungi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini terjangkit wabah COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang jamah mereka Tuhan, Kau tolong mereka ya Bapa, sembuhkanlah mereka Tuhan. Mereka yang dalam masa-masa kritis juga Engkau tolong. Dan biarlah mereka yang sudah mengalami pemulihan ya Bapa, terus menjaga diri mereka, sembari terus bersandar penuh ke dalam tangan Tuhan. Terlebih ya Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka karena anggota keluarga, sahabat, rekan sejawat, saudara mereka ada yang meninggal dunia karena wabah ini Tuhan. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memiliki kuasa untuk menolong setiap umat manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga terus doakan untuk dokter, tenaga medis, dan juga sukarelawan. Biarlah Tuhan melindungi pekerjaan mereka. Doakan juga untuk jemaat GKT, baik yang ada di Sumbawa, GKT yang ada di seluruh Indonesia, bahkan ada jemaat yang mungkin ada di luar negeri. Biarlah Tuhan juga terus melindungi mereka. Doakan juga untuk umat Allah yang berada, biarlah Tuhan juga melindungi mereka dari wabah ini. Doa ini akan dibawakan oleh Pak Darwis. Bapa di surga, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk seluruh hamba-hamba-Mu, para dokter dan para tenaga medis, juga sukarelawan yang terus bekerja keras hari ini Tuhan untuk merawat para pasien, untuk juga terus mengedukasi para masyarakat agar mereka boleh dijauhkan dari wabah ini Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan kepada para hamba-hamba-Mu ini. Berikan mereka semangat, berikan mereka keberanian, dan juga biarlah perlindungan-Mu ya Allah sungguh-sungguh menaungi setiap para hamba-hamba-Mu, para dokter, tenaga medis, dan sukarelawan. Dalam setiap pergumulan secara pribadi mereka Tuhan, yang mungkin dinaikkan setiap saat kepadamu, Tuhan, Engkau dengarkan setiap doa dan permohonan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan secara pribadi yang sangat mendalam dalam hidup mereka Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan juga yang menolong setiap hamba-hamba-Mu. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat GKT yang tersebar di berbagai tempat istimewa yang ada di Sumbawa. Tuhan lindungi kami semua agar kami boleh merasakan bahwa
kasih sayang Tuhan selalu menjadi milik kami kepada setiap mereka yang sungguh-sungguh berharap kepada-Nya. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GKT yang ada di luar pulau, di luar kota, ataupun mungkin ada yang di luar negeri. Tuhan juga lindungi mereka, berikan rasa nyaman, jauhkan segala gangguan-gangguan akibat dari COVID ini Tuhan. Dan biarlah iman mereka senantiasa kuat untuk terus menjalani pergumulan hidup di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terus doakan untuk para pekerja yang saat ini sedang bergumul untuk social distancing, bahkan mereka yang mengalami PHK, dirumahkan, dan mereka yang saat ini terus berjuang, sekalipun mungkin penghasilan mereka sedikit, tetapi mari kita doakan supaya daya juang kita tetap penuh dengan semangat, kita terus diberikan hikmat oleh Tuhan untuk tetap bisa menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pandemi saat ini, dan kita terus yakin bahwa Allah punya cara untuk memberkati anak-anaknya, untuk memberkati, memelihara umat manusia. Doakan juga untuk pemerintah supaya Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk boleh melaksanakan tugas tanggung jawab secara adil dan merata bagi masyarakat dan menemukan solusi-solusi terbaik untuk pergumulan pandemi ini. Doakan juga untuk aparat keamanan, TNI, Polri, dan aparat keamanan yang lainnya di dalam tugas tanggung jawab mereka, biarlah Tuhan juga melindungi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak jemu-jemu Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan umat-Mu yang saat ini sedang merasakan beban yang berat ya Bapa, karena menghadapi situasi yang berbeda dari waktu-waktu yang lalu ya Bapa. Banyak anak-anak Tuhan, banyak umat manusia yang saat ini harus di PHK, harus dirumahkan, bahkan ketika mereka bekerja pun mereka mengalami banyak kesulitan Tuhan. Tuhan, berikan belas kasih-Mu kepada umat manusia ya Bapa. Jangan biarkan mereka mengalami keputusasaan, kebingungan, bahkan kehancuran ya Bapa. Biarlah mereka tetap berseru kepada Tuhan, karena Engkaulah yang memberikan kekuatan ya Bapa. Engkaulah memberikan hikmat sehingga mereka boleh terus memiliki daya juang dalam kehidupan mereka ya Bapa. Sehingga hari lepas hari mereka menikmati karya-karya Tuhan, menikmati berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Bapa, kami tidak bisa membatasi cara-cara Tuhan untuk memberkati umat manusia ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan iman yang teguh kepada mereka semua Tuhan. Biar mereka percaya Engkau terus memelihara mereka Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun yang ada di lingkungan kami Tuhan. Ketika mereka dipercaya untuk memimpin bangsa ini, biarlah Engkau sendiri memberikan hikmat, kemampuan, kesehatan di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung Tuhan. Biarlah mereka juga memiliki fokus yang lebih untuk pandemi ini, sehingga mereka boleh mencarikan solusi yang terbaik, diberikan hikmat oleh Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh untuk kebutuhan, sungguh-sungguh untuk apa yang menjadi kerinduan bagi setiap rakyat Indonesia ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan, baik TNI, Polri, maupun aparat keamanan yang lainnya Tuhan, yang saat ini juga sedang berjaga-jaga. Engkau terus melindungi, memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka ya Bapak, sehingga mereka tetap setia dengan tugas tanggung jawab mereka, dengan dedikasi yang tinggi melayani masyarakat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pak Damis juga akan doakan untuk pergumulan usaha pekerjaan jemaat GKT Ebenezer. Doakan juga untuk mereka yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun yang berbaring lemah di rumah.
Kita doakan juga mungkin ada yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, dalam hal apapun. Biarlah Tuhan dengan penuh kasih memeluk mereka dan memberikan jalan keluar. Doakan juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terlebih di Indonesia yang saat ini mengalami pergumulan juga. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya di dalamnya. Dan terlebih mari kita tetap setia mendoakan untuk kondisi ekonomi dunia dan juga Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu di GKT Ebenezer Sumbawa di dalam pergumulan hidup mereka di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Ada begitu banyak sektor usaha, kehidupan kami yang berdampak dari akibat pandemi ini Tuhan. Kami berdoa mungkin ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang usahanya mulai mengalami gangguan Tuhan. Selama ini mungkin mereka mendapatkan keuntungan, mungkin ada yang sudah merasakan kerugian Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang memberikan mereka jalan keluar. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan iman yang sungguh kepadamu Tuhan. Mungkin ada juga di antara mereka yang sudah tidak mendapatkan penghasilan sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Ataupun mungkin ada di antara mereka Tuhan, bagi jemaat kami yang harus dirumahkan Tuhan, Tuhan tolong juga mereka. Ataupun pergumulan-pergumulan lain akibat dari pandemi ini Tuhan, segala sektor usaha berdampak, segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami Tuhan dibatasi ataupun mulai terganggu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga terus berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang lain Tuhan. Setiap mereka yang sedang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan yang menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan yang menjamah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang bergumul karena keluarga. Tuhan tolong juga mereka. Sedang bergumul karena relasi dengan Tuhan. Tuhan juga yang tolong mereka. Ataupun pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan Engkau kasihani jemaat-Mu. Biarlah mereka mampu melewati pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami. Tuhan Engkau segera pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Baik juga kami berdoa untuk gereja Kristus Tuhan, Prosperi, Bima, Tuhan juga tolong saudara kami di sana. Juga persekutuan di ibadah Tuhan, tolong juga saudara kami di sana. Dengan segala kebutuhan hidup Tuhan cukupkan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan sudah mendengar. Tuhan pasti menjawab tepat pada waktu yang Tuhan pandang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Darwis. Kita akan pujikan lagu Dia Sanggup. Hanya Yesus yang sanggup menolong setiap kita. Sampai selamanya.
mendengarkan bagian firman Tuhan yang kita sudah baca di awal tadi dari Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami senantiasa bersyukur di tengah-tengah pergumulan kami hari ini. Sekalipun secara kedagingan kami Tuhan, kami mengalami tekanan hidup, tetapi iman dan pengharapan kami tetap sungguh-sungguh percaya kepadamu bahwa segalanya Tuhan pasti akan berlalu dan kami akan menemukan keberhasilan di ujung daripada pergumulan ini. Tuhan, tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekali lagi saya bacakan untuk kita semua dari Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu ayat yang ke-22 bisa dilanjutkan dibaca di Luka. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan ini, mungkin kita sedang berpikir begini. Kalau Allah itu baik, Dia akan selalu memberikan yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keperluan manusia, atau segala-galanya yang baik-baik saja itu Tuhan berikan. Nah, misalnya kita sehat, kita berhasil, atau kita sedang di dalam suasana yang menyenangkan, apa yang kita impikan selalu tercapai, itu yang seringkali diimpikan manusia, dan itu yang selalu dirindukan bahwa seharusnya kehendak Tuhan itu seperti itu. Nah, lalu ada juga orang yang seringkali berpikir, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kalau sesuatu terjadi, baik itu kegagalan, sakit penyakit, ataupun penderitaan, ataupun juga kita meninggal, itu bukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan kata-kata yang diungkapkan oleh Ayub, bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa segala yang kita punyai di dalam dunia ini, kita tidak pernah membuatnya, kita tidak pernah memilikinya, kita tidak pernah andil untuk bisa menjadikan segala sesuatu. Melainkan kalau kita sadar, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu diciptakan oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, lalu Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, Ia juga menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Itu artinya bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini, termasuk hidup kita, itu adalah miliknya Tuhan. Kalau miliknya Tuhan, berarti Tuhan bisa mengambilnya kapanpun. Dalam arti bahwa ketika Tuhan mengambil, Dia tidak melakukan sesuatu cara yang merugikan manusia, tidak. Tapi Dia mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan itu, yang selanjutnya tetap dipelihara di dalam kuasanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau belajar dari cara iblis memperlakukan manusia dan juga cara Tuhan memperlakukan manusia, itu sangat kontras, sangat berbeda sekali. Kalau iblis itu memperlakukan manusia ataupun melakukan segala sesuatu itu untuk merugikan manusia.
supaya manusia itu dijatuhkan dan dijauhkan dari Allah. Tetapi kalau Allah memperlakukan manusia, Dia ingin supaya manusia itu tetap ada di dalam pemeliharaannya. Supaya manusia itu ketika hidup memiliki kualitas hidup yang semakin berkualitas menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan Allah itu memelihara kita secara utuh supaya kita tetap menjadi umat kesayangannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kata-kata Ayub ini? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, tentu kita harus belajar dari cara pandang iman Kristen. Bagaimana iblis itu mencobai manusia untuk menjatuhkannya, tetapi Tuhan sebaliknya tidak mencobai manusia. Melainkan Ia mengizinkan segala sesuatu supaya manusia itu semakin dimurnikan, diuji, supaya ia semakin menjadi berkualitas. Yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Ayub ialah pada saat iblis mencobai Ayub, Tuhan menguji Ayub dalam ayat yang ke-12. Dua niat yang berbeda namun bergabung dalam satu peristiwa yang kita lihat seakan-akan bahwa itu kok sesuatu yang menyedihkan. Dengan kata lain, tentu Tuhan tidak bekerja sama dengan iblis karena Tuhan lebih berkuasa. Tetapi di dalam semuanya itu Allah berdaulat dan selalu melihat kebaikan manusia di dalam sebuah peristiwa. Nah, karena itu yang pertama kita mau belajar tadi Bapak Ibu dan Saudara, bahwa setiap peristiwa itu kalau Tuhan izinkan terjadi, berarti Dia sedang menguji iman kita supaya kita semakin berkualitas di dalam iman itu. Yang kedua kita mau belajar, iblis meminta izin kepada Tuhan bukan untuk menunjukkan bahwa iblis itu bekerja untuk Tuhan atau iblis itu kalah, Tuhan itu kalah dari iblis. Hal ini justru memperlihatkan bahwa Tuhan itu berkuasa penuh atas iblis dan bahwa tidak ada yang terjadi di luar dari kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, iblis itu takut kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah takut terhadap iblis, karena iblis itu justru takut kepada Allah. Dan kita ini anak-anak. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi kita. Jadi seringkali orang mengintimidasi kita atau kita merasa bahwa jangan-jangan iblis mengganggu saya. Tidak. Iblis itu sudah tidak punya kuasa mengganggu anak-anak Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, perjalanan hidup kita jangan pernah berpikir bahwa ini mungkin gangguan iblis. Tidak. Karena Allah menyayangi kita. Dia selalu melindungi kita. Yang ketiga kita mau belajar Bapak Ibu dan Saudara, iblis berharap pencobaan ini akan menghancurkan iman Ayub. Tetapi Tuhan tahu bahwa iman Ayub itu bertahan dan malah bertambah kuat, bertambah murni. Bahkan dari mulut seorang Ayub yang kita bisa pelajari hari ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah kita berkata bahwa ketika kita berada dalam suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, ketika kita berada dalam satu kondisi yang sangat menyedihkan, kita kehilangan sesuatu yang berharga, dan kita sangat bersedih. Lalu karena kita percaya, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang punya segala-galanya yang kita miliki dalam hidup ini adalah punyanya Tuhan. Lalu kita dengan sukacita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu kita mengakhirinya, terpujilah nama Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan di dalam suasana yang kita sedang dalam pergumulan hidup. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub menyadari bahwa segala yang dimilikinya adalah pemberian Allah semata. Ia bersyukur bisa menikmatinya walaupun hanya sejenak. Dan ia bersedia melepaskannya karena semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Kita ini hanya dipinjamkan. Kita ini hanya diberikan kebebasan untuk mengelola. Bukan milik kita untuk kita genggam terus. Tetapi ada masanya Tuhan yang mengambil. Karena ketika Tuhan mengambil, berarti ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam setiap tindakan Tuhan.
Ayub tidak menggenggam erat-erat harta miliknya sebab ia tahu bahwa memang bukan dialah pemiliknya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagaimana dengan saya dan kita semua? Hal apakah yang terpenting dalam kehidupan kita selama ini? Berkat Tuhankah? Ataukah Tuhan sang pemilik berkat itu? Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin selama ini kita kehilangan berkat. Lalu kita mau menyadari bahwa itu adalah miliknya Tuhan. Bisa jadi Tuhan itu kembali mengambil apa yang saya miliki. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mungkin kita bisa kehilangan segala sesuatu yang kita sayangi, kita miliki dalam hidup ini. Tetapi mari kita tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang Tuhan punya akan diberikan kepada kita, karena kita ini adalah anak-anaknya. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali banyak orang berpikir bahwa saya ingin mencari berkat Tuhan, tetapi ia lupa sumber berkat itu. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah cari sumber berkat itu, yaitu Allah. Maka semua berkat yang dimiliki Allah akan diberikan kepada setiap mereka di dalam kebutuhan hidupnya. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan karena kita mengejar berkat dari Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, carilah sumber berkat itu, maka kita akan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Tuhan menolong kita untuk terus memiliki semangat menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa kami adalah harta yang paling berharga, karena kami adalah gambar dan rupa Allah, sekaligus memiliki status bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami larut di dalam pergumulan hidup hari ini. Tapi biarlah kami boleh belajar ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami miliki ini adalah milik-Mu Tuhan. Bahkan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan semua yang kami miliki adalah titipan Tuhan. Dan satu waktu Tuhan boleh mengambilnya. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa di balik daripada setiap peristiwa, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat baik, yang lebih baik dari yang kami alami hari ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami punya iman yang besar, bahwa hidup ini adalah miliknya Tuhan. Segala sesuatu yang kami punyai dalam hidup ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kiranya penyertaannya yang sempurna itu terus menjadi milik kita sekalian, mulai hari ini sampai selamanya.